Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ida Ayu Hanifah, absen 15, kelas 11 IPA 5. Aku mau bawain materi tentang cara memperkukuh kesatuan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bakal ada 2 poin penting yang bakal aku bawain, yaitu yang ke-1 tentang konsep kesatuan, yang kedua yaitu tentang perwujudan konsep tersebut dalam aspek kehidupan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dari persatuan. Oke? Persatuan dapat diartikan secara sederhana, yaitu gabungan, ikatan, kumpulan, dan lain sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Oke, next kita mau masuk ke poin pertama, yaitu tentang konsep kesatuan. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang konsep kesatuan. Konsep kesatuan yang kita anut yaitu aspek ilmiah atau konsep kewilayahan. Berdasarkan konsep kewilayahan, sehingga konsep yang kita anut yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah yang memiliki atau ditaburi beberapa pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Yang kedua yaitu konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan juga wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu laut merupakan bagian yang tidak terpisah dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang perwujudan konsep kesatuan dan persatuan di beberapa aspek kehidupan. Yap, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang konsep kesatuan dan persatuan bangsa dalam aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 2. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang kedua, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Oke, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan buat kalian jangan lupa buat nyalain tombol merahnya dan nyalain lonceng notifikasinya. Bila kalian suka bisa di like, comment, and share. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton ya.
See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.